Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hikmatun Istiqomah yang bertugas sebagai moderator, mewakili kelompok saya. Saya akan membimbing berjalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ruth Triyanti Kurniasih, Jeng Retno Safitri, Amara Dwi Kartika, Triksi Pradina Wibowo. Topik yang akan kami bahas yaitu injeksi rekonstitusi sediaan injeksi cefotaxim natrium. Baiklah teman-teman, langsung kita mulai sesi pembukaan diawali dari reformulasi zat aktif yang akan dipresentasikan oleh Amara Dwi Kartika. Saya persilahkan. Preformulasi zat aktif cefotaxim natrium BM 477,45. Pemerian serbuk hablur putih atau hampir kuning. Kelarutan mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. pH di antara 4,5 sampai 6,5. Titik lebur 163 derajat Celcius. Stabilitas serbuk steril harus disimpan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan terlindungi dari cahaya. Jika dilakukan pengenceran, produk harus digunakan dalam waktu 1 hari. Jika disimpan atau di bawah 22 derajat Celcius atau dalam 10 hari jika disimpan pada pendingin 5 derajat Celcius. Selanjutnya, inkompatibilitas. Memiliki inkompatibilitas pada larutan alkalin seperti sodium bikarbonat sebaiknya diberikan secara terpisah dengan aminoglikosida. Penyimpanannya terdapat dalam wadah kedap udara, dilindungi dari cahaya BM. Cefotaxim 455,47 gram per mol. Perhitungan tonisitas. Perhitungan konsentrasi cefotaxim natrium 1,05 gram per 100 ml kali 100% sama dengan 10,5%. Benzalkoinum klorida 0,001 gram per 100 ml kali 100% sama dengan 0,01%. Perhitungan tonisitas. Cefotaxim natrium 0,12 konsentrasi 10,5%, ekuivalensi zat 0,12 kali 10,5% sama dengan 1,26. Benzalkoinum klorida 0,18 konsentrasi 0,01%, ekuivalen 0,18 kali 0,01% sama dengan 0,0018. Total 1,261%. Sediaan bersifat hipertonis karena hanya sebanding dengan 1,394% NaCl kurang dari 0,9% sehingga dilakukan pengenceran NaCl dengan cara M1 kali M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. 0,9% kali V1 sama dengan 1,261% dikali 10 mili. V1 menghasilkan 12,61 dibagi 0,9. V1 sama dengan 14,01 mili. Selanjutnya yaitu formula akhir. Ambillah cefotaxim natrium 1,05 gram, benzalkoinum klorida 0,001 gram, aqua pro injeksi sampai 100 ml. Preformulasi eksipien benzalkoinum klorida. Berat molekul 360 gram per mol. Pemerian bubuk amorf putih atau putih kekuningan, gel kental atau serpihan seperti gelatin. Kelarutan praktis tidak larut dalam eter, sangat larut dalam aseton. Etanol 95%, metanol, propanol dan air. pH larutan 5-8, titik lebur 40 derajat Celcius, bobot jenis 0,98 gram per cm kubik at 20 derajat Celcius. Kegunaan pengawet antimikroba, antiseptik, desinfektan, bahan pensolubilisasi, bahan pembasah. Dalam sediaan parental,
Benzalkonium klorida adalah pengawet yang sering digunakan pada konsentrasi 0,01%. Preformulasi eksipien. Stabilitas benzalkonium klorida bersifat higroskopis, mungkin terpengaruh oleh cahaya, udara, dan logam. Solusinya adalah stabil pada kisaran pH dan suhu yang luas dan dapat disterilkan dengan autoklaf tanpa kehilangan keefektifan. Larutan dapat disimpan dalam waktu lama pada suhu kamar. Penyimpanan. Wadah kedap udara terlindung dari cahaya dan kontak dengan logam di tempat yang sejuk dan kering. Inkompatibilitas. Tidak kompatibel dengan aluminium surfaktananionik, sitrat kapas, fluorensi, hidrogen peroksida, hipromeliar, iodida, kaolin, lalolin, nitrat surfaktan nonionik dalam konsentrasi tinggi, permanganat, protein, salisilat, gram perak, sabun, sulfonamida, tartrat, seng oksida, seng sulfat. Kemudian penimbangan bahan. Cefotaksim natrium untuk 1 vial 1,05 gram. Jika untuk 12 vial yaitu 1,05 dikali 12 yaitu 12,6 gram. Benzalkonium klorida 0,001 gram dikali 12 sama dengan 0,012 gram. Aqua Pro injeksi sampai 10 ml untuk 1 vial jika untuk 12 vial sampai 120 ml. Tabel metode sterilisasi zat dan alat. Cefotaksim natrium menggunakan metode sterilisasi sinar gamma. Benzalkonium klorida menggunakan sterilisasi sinar gamma. Aqua Pro injeksi autoklaf, pipet tetes autoklaf, karet pipet autoklaf, gelas kimia autoklaf, gelas ukur autoklaf, Erlenmeyer autoklaf, batang pengaduk autoklaf, dan corong autoklaf. Prosedur pembuatan. 1. Alat, bahan, dan wadah disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan autoklaf. 2. Zat aktif dan eksipien ditimbang dengan menggunakan kaca arloji. 3. Cefotaksim Na dan zat tambahan benzalkonium dicampurkan ke dalam gelas kimia yang sudah disterilkan, lalu diaduk dengan batang pengaduk hingga halus dan homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam vial. 4. Vial ditutup dengan penutup yang kedap lalu ditutup lagi dengan aluminium cap. Dilakukan proses sterilisasi akhir. 5. Cefotaksim Na dan benzalkonium Cl disterilisasikan dengan menggunakan sinar gamma dan Aqua Pro injeksi disterilisasi dengan autoklaf. 6. Sediaan akan direkonstitusi, maka ditambahkan 100 mg Aqua Pro Injection yang telah disterilkan. Selanjutnya evaluasi. Yang pertama penetapan pH atau uji pH. Cek pH larutan menggunakan pH meter atau indikasi dan kertas indikator. Yang kedua keseragaman sediaan atau uji keseragaman volume. Isi alat suntik dapat dipindahkan ke dalam gelas piala kering yang telah ditara. Volume dalam mililiter dapat diperoleh dari hasil perhitungan berat dalam gram dibagi bobot jenis cairan. Isi dari 2/3 wadah 1 ml atau 2 ml dapat digabungkan untuk mengambil isi tiap wadah. Yang ketiga, uji kejernihan larutan. Pemeriksaan kejernihan dilakukan secara visual, dilakukan oleh seorang di bawah cahaya penerangan yang baik berlatarkan hitam putih, sehingga jika ada partikel lebih dari IUM akan terlihat. Keempat, bahan partikulat dalam injeksi. Kelima, penetapan volume injeksi dalam wadah. Dan yang terakhir, uji sterilisasi dan uji kebocoran. Ini adalah wadah dan kemasan berupa vial. Demikian diskusi kelompok kami. Apabila ada salah atau tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf setulus-tulusnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.